kabarnya? Masih sehat ya? Jangan lupa untuk selalu bersyukur karena kita masih diberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Hari ini Ibu akan memberikan video materi kita tentang asimilasi dan akulturasi. Sebelumnya kita telah membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, salah satunya adalah proses asosiatif atau interaksi sosial asosiatif, di mana salah satu dari asosiatif ini adalah asimilasi. Minggu lalu Ibu telah membahas menyinggung tentang perbedaan asimilasi dan akulturasi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan apa sih perbedaan asimilasi dan akulturasi. Mari kita lihat. Perbedaan akulturasi dan asimilasi adalah pada akulturasi masing-masing kebudayaan tidak kehilangan kepribadiannya. Sedangkan pada asimilasi masing-masing kebudayaan kehilangan kepribadiannya. Nah, itu adalah kata pembuka dari materi kita. Coba anak-anak perhatikan lagi dengan seksama, akulturasi dan asimilasi sama-sama percampuran kedua kebudayaan yang berbeda. Hanya saja perbedaannya di akulturasi itu kebudayaan asli tidak hilang, sedangkan di asimilasi hilang kebudayaan aslinya membentuk kebudayaan baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Ini adalah review kita minggu lalu ya, di mana kita belajar tentang budaya. Istilah budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta atau budaya sebagai bentuk jamak dari kata budi yang artinya akal atau budi. Secara etimologis, budaya adalah hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Selo Sumarjan mengatakan bahwa kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan J.J. Honigman mengklasifikasikan kebudayaan dalam 3 macam, yakni gagasan, aktivitas, dan artefak. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Selanjutnya, proses asimilasi dapat berjalan lancar atau lambat tergantung dari faktor-faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong asimilasi antara lain yang pertama, toleransi antara kelompok-kelompok pendukung kebudayaan, simpati terhadap kebudayaan lain, adanya kemungkinan yang sama dalam bidang ekonomi. Ini adalah faktor pendorong terjadinya asimilasi. Sedangkan faktor penghambat asimilasi antara lain, sifat takut terhadap kekuatan kebudayaan lain, kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan yang dicapai, dan perasaan yang lebih unggul dari kebudayaan lain. Nah, ini adalah contoh dari asimilasi, ya. Memudarnya kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang kemudian menghasilkan budaya baru seperti tari cokek dan tari lenong, ya. Di mana tari lenong atau tari cokek ini adalah hasil dari percampuran kebudayaan Betawi dengan Tiongkok, ya. Tari lenong itu ada tambahan topengnya itu, jadi itu dari Tiongkok. Lalu selanjutnya di bawahnya, pernikahan antara orang Indonesia dan orang Amerika yang menggabungkan dua budaya yang sangat berbeda. Ya, banyak ya sekarang terjadi perkawinan antara dua kebudayaan yang berbeda. Oke, kita lanjut ke akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contoh dari akulturasi adalah saat budaya rap dari negara asing digabungkan dengan bahasa Jawa, sehingga mengerap dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya, sering kita dengar ya, ada lagu itu dia nge-rap tapi pakai bahasa Jawa. Ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah contoh dari akulturasi ya. Dalam contoh akulturasi ini kita hanya akan melihat arsitekturnya, di mana Masjid Cheng Ho di beberapa kota di Indonesia memiliki arsitektur khas yang merupakan perpaduan antara lokal, Arab, dan Tionghoa.
Melihat sekilas Masjid Laksamana Cheng Ho, kita bisa menemukan contoh akulturasi dalam bidang arsitektur. Ya, dia adalah tempat ibadah masjid, tetapi arsitekturnya itu diadopsi dari kebudayaan Tionghoa. Lalu di bawahnya, nah itu adalah bakmi. Nah, bakmi itu sendiri adalah produk perpaduan antara makanan Indonesia dan Tiongkok. Menyantap bakmi pakai sumpit artinya menikmati hasil akulturasi makanan Indonesia dan Tiongkok. Itu adalah contoh dari akulturasi dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, kesimpulannya adalah perbedaan akulturasi dan asimilasi adalah pada akulturasi masing-masing kebudayaan tidak kehilangan kepribadiannya, sedangkan pada asimilasi masing-masing kebudayaan kehilangan kepribadiannya. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kalau anak-anak menemukan adanya percampuran dua kebudayaan yang berbeda, ya, apakah kebudayaan itu menghasilkan kebudayaan baru atau tidak? Nah, itu dapat anak-anak bedakan apakah itu akulturasi atau asimilasi. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita ya tentang asimilasi dan akulturasi. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa minggu depan.